Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semangat pagi kalian semuanya. Semoga kalian sehat dan bisa mengikuti pelajaran di pagi hari ini dengan Ibu. Dan untuk materi yang akan disampaikan tentang pemahaman itu pembelajaran bahasa Indonesia. Marilah kita mulai. Kemudian buka, lihat semuanya buku paket semuanya. Kemudian lihat di halaman 9 tentang mengobservasi kekayaan laut Indonesia. Bahwa mengobservasi itu sama dengan pengamatan, ciri-ciri dan informasi dalam teks laporan observasi. Kemudian yang kedua, ada interpretasi teks laporan hasil observasi. Kemudian 3, struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan observasi. Kemudian yang keempat, susunan teks laporan hasil observasi. Kita lihat berikutnya. Dari pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan hasil observasi, di sini Ibu memberikan suatu contoh dalam penelitian mengobservasi dari hasil observasi. Observasi dalam teks laporan hasil observasinya di sini ada tentang pemahaman, lihat semuanya, ada pengamatan yang ada di lingkungan laut. Lihat, paham semuanya, ada gambar kelihatan? Ya, kita lihat ya selanjutnya. Bahwa pengertian teks laporan observasi, hasil observasi dan ciri-cirinya. Teks laporan hasil observasi berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Kegiatan observasi merupakan kegiatan pengumpulan data ataupun informasi melalui pengamatan langsung, peninjauan secara cermat di lapangan ataupun lokasi pengamatan. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang tingkah laku, keadaan, kondisi, atau situasi dari objek yang diteliti. Kemudian ciri-ciri teks laporan hasil observasi diantaranya, lihat, bersifat objektif, global, dan universal. B. Objektif yang akan dibicarakan ataupun dibahas adalah objek tunggal. C. Ditulis secara lengkap dan sempurna. D. Ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. E. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Jadi betul-betul harus fakta dan detail yang ada ya. Kemudian F. Tidak mengandung prasangka, dugaan, pemihakan yang menyimpang ataupun tidak tepat. Kemudian terakhir, saling berkaitan dengan hubungan berjenjangnya antara kelas dan subkelas dan terdapat di dalamnya dalam arti adanya pengelompokan. Kemudian informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Di sini ada informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi merupakan fakta yang ditemui pada objek yang diminati. Fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Fakta menunjukkan kebenaran informasi. Fakta merupakan pernyataan yang tidak terbantahkan kebenarannya. Dalam arti harus aktual, argumen yang ada, pernyataan tersebut berupa kalimat yang ditulis berdasarkan kenyataan, peristiwa, keadaan yang benar-benar terjadi secara objektif. Objektif ini berarti dapat ditangkap oleh indera, mengandung kepastian. Indera itu apa, Nak? Itu adalah dilihat oleh mata indera ya. Kemudian B, interpretasi teks laporan hasil observasi. Ada ringkasan teks laporan hasil observasi, adanya simpulan fungsi dari teks laporan observasi. Kemudian ada langkah-langkah untuk meringkas teks laporan hasil observasi. 1. Memahami isi teks. 2. Menemukan pokok-pokok informasi dalam teks laporan observasi. Kemudian ketiga, mengembangkan pokok-pokok informasi ke dalam bentuk paragraf. Kemudian simpulan teks hasil observasi. Interpretasi terhadap teks laporan hasil observasi dapat dilakukan dengan menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Simpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu. Dalam hal ini adalah teks
kesimpulan disusun berdasarkan pemahaman ataupun penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks tersebut. Ada struktur dalam kaidah kebahasaan teks laporan observasi, di antaranya struktur teks laporan observasi dan adanya kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kemudian strukturnya disebutkan struktur teks laporan hasil observasi, ada definisi umum, ada definisi bagian, ada definisi manfaat atau perilaku, lalu ke penutup ataupun simpulan. Definisi umum artinya merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas dalam teks. Kemudian definisi bagian merupakan bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf. Penjelasannya harus secara rinci detail ya. Kemudian definisi manfaat ataupun perilaku, bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan. Biasanya untuk benda mati, sementara itu untuk mendefinisikan benda hidup, definisi yang digunakan adalah definisi perilaku. Kemudian penutup ataupun simpulan merupakan bagian rincian akhir teks laporan hasil observasi. Dalam penutup dapat berisi simpulan berupa tanggapan, interpretasi, penulisan tentang objek yang dibahas, atau simpulan yang bersifat opsional. Artinya boleh ada, boleh juga tidak ada ya. Kemudian kaidah kebahasaan teks laporan observasi, ada kata, frasa, verba, dan nomina, kalimat definisi dan deskripsi, kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Penyusunan teks laporan hasil observasi, gagasan pokok, gagasan penjelas, penyusunan teks laporan hasil observasi. Menyusun teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi, kaidah, dan kebahasaan. Gagasan pokok untuk menjelaskan, menyusunkan teks laporan hasil observasi. Jadi sebuah tulisan atau teks yang terdiri atas gagasan pokok dan gagasan-gagasan penjelas. Sebelum menyusun teks laporan hasil observasi, Anda diharuskan menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas teks laporan hasil observasi yang akan Anda susun. Mengembangkan teks dimulai dengan menuliskan gagasan-gagasan pokok terlebih dahulu. Setiap gagasan pokok dikembangkan menjadi suatu paragraf. Langkah menyusun teks laporan hasil observasi. A. Menentukan topik, masalah yang akan diamati, yang akan diteliti, dan akan dipahami. Kemudian B. Merencanakan cara menyelesaikan masalah. C. Melakukan pengamatan sesuai dengan masalah yang ditentukan. D. Meneliti ulang hasil pengamatan. E. Membuat kerangka laporan hasil observasi. Kemudian F. Menyusun laporan hasil observasi. Yang terakhir baru untuk membenahi hasil daripada laporan. Untuk pertemuan kali ini Ibu sampaikan sampai di sini. Kita lanjutkan materi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.